ketika saya masih tukang becak, itu tanpa support seorang istri itu juga bisa ya. Jadi hanya keyakinan, dan alhamdulillah di masa pandemi berprestasi. oh nah, jangan sampai jambatan ya udah uang lalu yona, jangan sampai cupa itu kau deh bangga yona, bajalan lui bakatobano yona, nak salamat awana dunia akhirat yona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, segmen hari ini kita akan coba mengupas tentang sosok seniman aktor yang di masa pandemi ini berprestasi besar, mengangkat Kampar sehingga beliau menjadi nominator finalis 20 besar Gajah Aktor di Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Hari ini beliau sudah hadir di tengah kita. Oju Salman, Bang Salman, Onga Salman, Udo Salman. Beliau ini ya sehari-hari seorang orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarganya, dan dia juga bertanggung jawab terhadap warisan negeri, warisan budaya Kabupaten Kampar yang harus diwariskan selalu. Kemudian dia juga bertanggung jawab ke masyarakat, terutama mempertahankan budaya-budaya Kampar ini. Beliau sehari-hari di samping menghidupi ekonominya secara memprihatinkan, ternyata tidak menyurutkan beliau untuk berprestasi di musim pandemi hari ini, COVID-19 ini. Kemudian hari-harinya pokoknya heboh, bagus. Walaupun secara ekonomi nggak baik, tapi prestasinya luar biasa. Ya, mari kita dengarkan bersama-sama dialog dengan Bung Salman. Bang Salman, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih? Coba diceritakan sedikit. Abang muda, abang bertanggung jawab untuk menghidupi keluarga, dan bagaimana abang bisa bertahan sehingga ekonomi rumah tangga baik, warisan leluhur tentang budaya bisa dipertahankan, dan alhamdulillah di masa pandemi berprestasi. Coba. Begini ya, tak terlepaslah dari support seorang istri, sebuah keberhasilan itu akan timbul. Kalau tanpa support dia, enggak juga seperti ini. Contohnya dulu, ketika saya masih tukang becak, tahun 1999, datanglah Pak Sudirman Agus ke rumah Bapak. Jadi ketika itu untuk mengisi teater tutur se-Sumatera waktu itu. Jadi kami mewakili Kabupaten Kampar untuk mengisi acara tersebut. Di tahun 99 itu tanpa support seorang istri itu juga bisa, karena kebanyakan di situ berandai-andai. Karena dulu tidak nanya uang, berapa honor, berapa ini, tidak pernah. Jadi hanya keyakinan, istilahnya kita percaya sama orang, berani bawa, berarti berani bayar. Tapi kami pun tak pernah memikirkan berapa dibayar, berapa honor ya. Nah, ada bicara honor. Tidak ada bicara honor. Bangga karena dari ditengok banyak orang, ya, menjadi sebuah kebanggaan. Ya. Tahun di 1999 juga itu, maka tertarik seorang staf dari kebudayaan provinsi, maka dibawalah saya dengan kawan-kawan untuk ke menghadiri kenduri seni Riau. Waktu itu diadakan di Batam. Jadi kami alhamdulillah
menjadi sebuah kebanggaan karena di Kampar banyak ragam budaya dan tradisi dari sastra lisannya, dari yang sastra lisan dari agamanya, yang dari yang leluhurnya, musiknya banyak. Jadi tadi abang bilang kalau tidak pernah nanya honor, nggak nanya honor, yang penting berangkat, berkarya, berprestasi di situ. Kira-kira abang punya aktivitas apa di luar pentas-pentas seni seperti ini? Kesiaran waktu itu masih tukang beca, berharap Beca, ya. Tukang beca itu banyak kawan-kawan. Ya. Biasanya sebuah nyanyian dilakukan di pas istirahat beca. Sekarang kita dan ditampilkan di panggung besar. Jadi itu menjadi sebuah kebanggaan. Nah, sebuah kebanggaan karena di budaya itu seakan-akan seperti ini mempersatukan yang lain dengan yang lain. Nah, Pemersatu ya. Nah, pemersatu jadi budaya. Jadi itulah maka tertarik kita dari Sabang sampai Merauke bisa ketemu dalam suatu satukan. Nah, jadi itulah yang menurut saya cita-cita Bang Salman mempersatukan bangsa ini jadi satu ya. Ya, menjadi melalui bangga lah. jalur budaya. Jalur budaya. Ya, di samping bawa becak sehari-hari, apalagi? Ya kadang-kadang malam hari dibawa main musik bernama bong, celempong. Kadang-kadang ya seperti itulah. Kalau enggak becak lagi. Saya dengar hari-hari juga nyadap karet. Ini gimana ceritanya? Karena waktu itu tahun itu saya belum punya kebun karena dengan 2005 baru teringat bagaimana untuk kedepannya ngasih anak-anak nanti itu menurut logika kita kan. Jadi paling tidaknya punya kebun walaupun sedikit tapi ada lah. Yang nyadapnya siapa? Saya sendiri. Pagi-pagi nyadap karet, kalau ada umpamanya pertunjukan di bawah orang, jadi ditinggalkan di sini. Jadi seperti itulah. Sampai sekarang. Berarti sekarang masih nyadap karet, masih bawa becak? Becak enggak lagi. Becak udah istirahat. Berarti karet terus ngisi-ngisi acara seni. Tentu di musim pandemi, di musim Covid ini, para seniman kita tidak dapat banyak berkarya, ya. Itu nggak bisa kemana-mana buat event ngumpulin orang banyak juga terbatas, nggak bisa. Bang Salman tetap berkarya, menjadi aktor terbaik nasional, menjadi aktor virtual yang diselenggarakan oleh Kementerian Budaya dan Pendidikan ini. Apa ini jajak virtual ini? Kalau menurut pandangan saya jejak virtual itu jejak. Jadi mencari karena Indonesia ini kan luas. Jadi banyak ragam budaya. Dengan adanya jejak virtual melalui media, kita dikasih kesempatan untuk bekerja di dalam pandemi. Jadi sebetulnya sebelum mencapai yang pandemi ini, itu banyak hal-hal yang saya lalui untuk mencapai itu. Coba jelaskan. Tahun 2003 diadakanlah pelatihan musik. Bagaimana kita mengkomposisikan musik kita. Karena biasanya kan celempong. Jadi sekarang udah dipadu. Bagaimana untuk mengasih jembatan itu tahun 2003, 2004 itu diadakan. Yang pertama 2003 itu diadakan oleh provinsi. Tapi tetapnya Tuan Rumah Kampar. Yaitu 2004 tetap diadakan lagi untuk kelanjutannya. Bagaimana kita mengkomposisikan musik begitu indah sebagai sebuah musik kreatif dan inovatif. Jadi maka itulah tahun 2005 kami mulailah dengan Bang Saranan untuk menggarap sebuah musik namanya berjudullah Musiman Muai. Musiman Muai, bagaimana bilang Bang Saranan? Kalau kita yang menggarap, oke Bang, tidak selamanya orang. Karena orang itu udah ngasih ilmu sama kita. Jadi kita coba ilmu dia, kita terapkan. 1 bulan, 2 bulan kami menggarap, naik Honda, becak ke Kampang, ke latihan tuh. Kebanyakan anggotanya orang Kampang. Jadi yang di bawah, cuman saya sendiri waktu itu orang Madinah.
tiap malam latihan. Dimana karena kita awal untuk menggarap sebuah konsep yang waktu itu musiman jadi kan di dalam otak semua, karena itu keseharian kita waktu kecil sampai dewasa, tetap itu yang kita lakukan. Akhirnya dengan usaha dengan usaha kami, maka kami dapat kategori. Dapat di dalam kategori non-ranking waktu itu, non-ranking itu 5 kategori terbaik, termasuk Kampar. Termasuk penata musik terbaik itu juga. Waktu itu diadakan di Kiambang, itu di area Kota Anteki. Waktu itu yang menajak acara itu Cipta Karya Musik itu DKR. Jadi singkat cerita, masuknya virtual ini gimana nih ceritanya? Begini, karena udah terasa sulit. Ibaratnya bahasa kita maju kena, mundur kena. Kalau bahasa kami dulu, bahasa orang tua-tua dulu, lalu tatoga, suwi badan binaso. Nak lalu sayang tatoga, nak suwi badan binaso. Kalau kita keluar, kan pandemi, dia di rumah saja. Itu kan program istilah pemerintah untuk biar kita tidak menyebarkan virus. Tapi sepatutnya kita makhluk makhluk sosial butuh makan. Jadi gimana caranya? Akhirnya pemerintah bikinlah program. Yang pertama itu namanya APB. Itu bantuan kepada seniman yang terdampak. Coba juga ikut. Gatu diadakanlah jejak virtual aktor. Itu dia. Jejak virtual aktor. Jadi disampaikanlah kawan yang biasa main. Saya sebagai orang yang ganteng ya. Ganteng. Jadi tidak memahami. Maka datanglah seorang kawan waktu itu Wan Harun dan Husin, itu menjelaskan semua orang. Pak, ikutlah Pak untuk ngisi acara jadi virtual. Karena, kawan Pak Rek banyak kan? Itu waktu itu bahasa kami lawan himawan cubola Pak. Itu kata Husin dengan Wan Harun. Maka dicobalah. Waktu itu saya konsep malam-malam. Saya coba apa yang ditampilkan? Apa yang ditampilkan? Saya tengok kategorinya. Kategorinya tutur, monolog dan foto. Ya, dipilih aja tutur. Tutur lisan. Karena ada juga istilahnya lebih banyak materinya di tutur. Saya coba konsep malam itu. Karena saya bukan orang bahasa, maka saya seleksi dulu konsep saya ini kepada yang lebih yang udah magister lah ya, yang ahli. Waktu itu Rio Fernando, Rio konsep apa ini? Gimana nih? Udah betul atau paling tidaknya kalimat-kalimat lah tengok. Sebetulnya Pak, konsep Bapak ini betul, mantap. Itu bilangnya, nggak ada salahnya. Cuman boleh nggak diperbaiki yang atasnya aja, itu kalimatnya. Ya oke. Ya, makanya saya kirim konsep. Alhamdulillah beberapa bulan luluslah di 250 dari 600 jadi 250. Habis itu dapat 250. Waktu itu yang lulus saya, Husin orang Kampar juga, Manali, Pak Taslim, yang lain lupa. Lulus di yang di 250. Berapa kemudian seleksi lagi? Pokoknya pemberitahunya langsung melalui grup aja. Kan orang tuh ketika kita lulus kita masukkan dalam grup. Dapat pengumuman 50 finalis. 50 finalis. Termasuk Kak. Masuk Pak Salman. Pak Salman, Pak Taslim dengan Marhalim. Tiga lagi kan? Tiga. Yang dari Riau ya? Yang dari Riau nih. Yang dari Riau itulah. Tanggal 10 Agustus seharusnya kan di situ 20 besar. Rupanya mungkin secara orang itu berpikir secara jelimet untuk memikirkan sebuah karya yang bagus-bagus semua katanya. Maka diadakanlah 50 finalis.
finalis, termasuk saya bertiga tadi, tunggu sampai 14 Agustus masuklah pengumuman 20 besar di YouTuber di YouTube, maka kami total lah di YouTube. Waktu deg-degan berdobuk ya. Karena kita masuk apa enggak ya? Masuk apa enggak. Tapi ketika melihat kupasan-kupasan atau kurator yang terkenal lah di Jakarta, Jogja, dan Solo, jadi optimis jadinya. Jadi optimis, maka ditengoklah penayangan yang akan 20 besar. Nampaklah sekilas wajah kan? Wajahnya Bang Salman ya. Gemetar gini. Gemetar. Ya, datang anak lah namanya Sabri. Ayo lulus. Kalau harapan ini harapan anak, ayah pasti lulus. Udah terasa mendingin, waktu peluknya menangis dia karena tanpa perjuangan dia yang mampu memainkan teknologi. Subuh-subuh mengirimkan konsep tuh. Maka alhamdulillah lulus di 20 besar. Itulah ending dari pencapaian dekat virtual yang dibikin Kemendikbud Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Budaya. Jadi di dalam pandemi itulah tetap kita bekerja. Karena pemerintah telah menyediakan media-medianya, link-linknya. Banyak. Kalau orang yang paham dengan internet semua, pasti senang bapak dikasih tahu, bisa untuk mengikuti acara-acara Kemendikbud. Jadi Bang Salman nggak ngerti handphone, nggak ngerti caranya, dibantu sama anak ya? Dibantu sama anak. Anaknya juga antusias juga. Sebagai dia. Apa nama judul film atau narasi yang dikirim itu? Waktu itu bapak mengirimlah sebuah kebiasaan orang kita dulu orang Kampar, namanya pantun atui. Pantun atui. Pantun atui, silakan. Pantun atui, saya coba angkat pantun atui itu setelah dikonsep tadi di dalam tuh. Jadi pantun atui itu menceritakan bagaimana seorang laki-laki sabar dengan ikhlas dan tabah untuk mengharapkan sesuatu yang diharapkannya. Ada pesan moral ya? Ada pesan moral di dalam, karena kita tuh berbilang tetap dari Osho. Osho itu apa? Osho itu Esa, satu. Jadi berangkat dari satu. Jadi sampailah ketika itu hanya untuk 7 malam kalau nggak salah. Kalau yang dimasukkan itu karena durasi yang membatasi. 10 menit. Gimana nih kiat Abang Salman menghafal pantun ini? Untuk dasar awalnya Pak Derman waktu itu kan di kebudayaan PDK. Tahun berapa itu? Itu tahun 99 tadi. Tahun 99 ya? Waktu itulah saya bisa menghafal. Karena waktu itu kan muda masih. Otak nak kabur kan? Sekarang otak gimana? Udah mantap. Sekarang masih kabur nggak? Udah bagus? Otak udah mantap dari dulu. Oh gitu ya, dari dulu. Gennya udah bagus nih. Jadi disitulah Pak Sudirman Agus datang, dia hafal, dikasih tag, disusunlah, ditulislah dari malam 1 sampai 100 waktu itu. Itulah dihafal, cuma hafal waktu itu sampai 30 karena waktu juga mendesak. Jadi kemarin ini cuma apa sampai 7 malam karena 10 menit. 7 malam cuma. Oke, terus bisa disampaikan nggak gimana bunyi pantun 100 itu? Coba kalau bunyinya. Begini, kalau dibaca sekarang suara juga ya, tapi coba lah liriknya agak 2-3 lirik lah. Nan kalintang kau ditajak entah kambing di mawapolan bukan doli kang lengangas si wansu gabi mengalap seperti itu. Itu ya. Apa maknanya tadi itu? Itu sebuah sampiran untuk mengantar cerita bahwasa ada orang yang berbilang malam untuk mencapai sesuatu tadi. Bisa wanita, bisa laki-laki. Harapan abang untuk anak muda nih gimana nih pantun-pantun begini? Kita berharap anak muda itu harus jeli. Iya. Dia yang datang harus tahu
harus banyak bertanya kepada yang lebih tua yang mengetahui seluk-beluk budaya-budaya kita, dari sastranya dan kami. Itu harapannya. Biar tahu, kita tuh harus mengetahui bagaimana sih musik ibu. Itulah musik ibu. Musik ibu ya? Ya, musik ibu. Karena kita lahirkan di situ, ibu. Ya. Ya kan? Ya. Maka itu namanya, kalau saya itu musik ibu. Di mana kita dibesarkan, di mana kita dilahirkan seorang ibu, pasti ibu itu akan membawa paling tidak seperti itu. Ya. Nah, ya kan? Dari andung kita dinyanyikan dari kecil, ibu kita udah mulai diajarkan kita bertauhid waktu itu di andung. Bisa bantu bang? Bisa dikit. Coba bantu dikit bang. Coba. La ilaha illallah wa ma rasulullah. Tolonglah saya, tolong kamu ayana dalammu ayat, jangan ayana manangi juo, uang kanani ayana itu seperti itulah. Iya, ini kalau diadu begini bisa tidur kita jadinya nih. Baik pemirsa yang kami cintai, bahwa banyak jalan, banyak liku-liku yang kita lalui bersama. Tentu ada tembok, ada kendala, ada masalah di dalam perjalanan tersebut. Tapi Bang Salman dapat melalui itu dengan baik. Di masa pandemi ini aja, beliau berkarya, beliau berbuat. Di sisi ekonomi dia bukanlah orang kaya, bukanlah orang yang banyak harta, tetapi beliau tanggung jawab dengan keluarga merupakan komitmen beliau. Dia tidak segan-segan membawa becak untuk menghidupi keluarganya, menyadap karet untuk menghidupi keluarganya, dan seni tetap menjadi rohnya, tetap dibawa selalu. Saya ucapkan terima kasih kepada Bang Salman. Semoga pertemuan kita ini, percakapan dialog kita ini bermanfaat untuk kita semua. Dan bagi generasi kita, generasi muda, bahwa ke depan masih besar, masih banyak tantangan kita yang akan kita hadapi. Bangkit dan memulai. Walaupun pandemi hari ini, kita harus keluar dari persoalan ini semua. Mari kita bangkit dan majukan budaya kita, budaya Kampar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh na babitawo dan kewaang yo na obuyong. Oh na sayang yo na tadi jola di sobu yo na. Jangan sampai yo na ada awak itu kau ulang. Jangan sampai budaya awak yo itu kau delang lalu yo na. Mako kini koko yo nak mamagang sapi yo.